Babi siluman mewujud dalam bentuk wanita cantik yang menggairahkan. Lelaki manapun yang sanggup memenuhi hasrat seksnya, ia akan kaya raya. Tapi jika ia tak sanggup memuaskannya, tunggulah ajalnya. Orang yang memuja ratu siluman babi ini, akan diikat dengan sebuah perjanjian gaib. Dia harus melayani si ratu berhubungan seks setiap 35 hari sekali. Si pemuja akan jadi korban, apabila dia tak sanggup lagi melayani nafsu seks si ratu yang haus seks ini. Ratu siluman babi ini, merupakan penguasa gaib sebuah bukit kecil bernama Sikambang, yang ada di wilayah Kecamatan Pituruh Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Sikambang, meski hanyalah perbukitan kecil, namun keberadaannya sangatlah dikeramatkan hingga kini. Legenda setempat menyebutkan, munculnya bukit ini terjadi akibat pertempuran antara Hanoman dan Rahwana. Kala itu Hanoman berniat menimbun Rahwana dengan menjebol sebuah gunung. Nah, ketika gunung ini dibawa terbang, ada sebagian yang berjatuhan. Salah satunya menjadi bukit Sikambang ini. Disebut Sikambang, karena saat serpihan gunung itu jatuh, daerah tersebut merupakan rawa-rawa, sehingga terlihat seperti mengambang di air. Meski luas bukit Sikambang tak seberapa, namun tak sembarangan orang berani menaiki bukit ini. Sejak zaman dulu, bukit Sikambang memang dikenal sebagai tempat untuk mencari pesugihan. Masyarakat menyebutnya dengan sebutan pesugihan Putri Celeng. Disebut demikian, karena yang dipuja para penganut pesugihan ini adalah seorang ratu siluman babi. Dia itu penguasa gaib bukit Sikambang ini. Dia bersemayam di sebuah goa gaib bernama Si Golo-Golo, Papar Mbah Jawir, juru kunci bukit Sikambang. Pesugihan dengan memuja ratu siluman babi penguasa bukit Sikambang ini bisa terlaksana karena terjadinya persekutuan gaib antara ratu siluman babi sebagai pemberi kekayaan dan manusia sebagai pemujanya. Adanya pesugihan bukit Sikambang ini, bermula dari kisah perjalanan ratu siluman babi itu sendiri. Kisah ini terjadi ratusan tahun silam, tepatnya pada zaman kerajaan Majapahit masih berdiri saat pemerintahan Prabu Brawijaya. Entah pada saat pemerintahan Raja Brawijaya yang keberapa, Majapahit kala itu. Ceritanya, menurut penuturan Mbah Jawir, bukit Sikambang kala itu dalam kekuasaan ratu siluman babi bernama Dewi Penjalin. Suatu hari, Prabu Brawijaya tengah berburu binatang di hutan seorang diri. Dari perjalanan berburunya itu, Prabu Brawijaya sampai di bukit Sikambang dan bertemu dengan seorang putri cantik bernama Dewi Penjalin, yang sebenarnya seorang ratu siluman babi. Melihat kecantikan Dewi Penjalin, Prabu Brawijaya menjadi terpikat. Keduanya jatuh cinta, yang dilanjutkan dengan berhubungan intim, cerita Mbah Jawir. Untuk sementara waktu, Prabu Brawijaya tinggal di bukit Sikambang. Karena sedang dilanda asmara, keduanya selalu menghabiskan waktu sehari-harinya dengan berhubungan intim dan memadu kasih. Setelah 40 hari lamanya tinggal di bukit Sikambang, Prabu Brawijaya pamit pada Dewi Penjalin untuk melanjutkan perjalanannya. Sebelum pergi, Prabu Brawijaya meninggalkan sebuah tombak pusaka sambil berwasiat, jika nanti jabang bayi yang dilahirkan Dewi Penjalin menanyakan siapa ayahnya, agar datang ke Majapahit dengan membawa tombak pusaka tersebut. Hingga akhirnya, jabang bayi yang dikandung Dewi Penjalin benar-benar lahir, yang ternyata bayi perempuan, dan diberinya nama Dewi Kemuning. Setelah beranjak dewasa, Dewi Kemuning menanyakan siapa ayah kandungnya. Sesuai pesan Prabu Brawijaya, Dewi Penjalin kemudian memerintahkan putrinya untuk datang ke Majapahit dengan membawa bukti tombak pusaka pemberian Prabu Brawijaya. Kedatangan Dewi Kemuning ke Majapahit, untuk mendapatkan pengakuan sebagai anak Brawijaya. Namun ternyata, kedatangan Dewi Kemuning ke Majapahit malah membuat Prabu Brawijaya murka. Raja Majapahit itu tak mau mengakui kalau Dewi Kemuning adalah putri kandungnya dari hasil hubungannya dengan Dewi Penjalin. Akhirnya Prabu Brawijaya malah mengusir Dewi Kemuning sambil melemparkan tombak tersebut hingga mengenai kaki Dewi Kemuning, terang Mbah Jawir. Dewi Kemuning pun kembali ke bukit Sikambang. Perlakuan Raja Majapahit itu telah membuatnya sakit hati. Dia merasa, kalau Raja Majapahit itu telah mengkhianati dan mempermainkan ibunya, Dewi Penjalin. Itu yang membuat Dewi Kemuning menyimpan dendam. Sejak itu pula Dewi Kemuning berjanji, akan mempermainkan setiap laki-laki yang datang ke bukit Sikambang, dengan balutan cinta asmara. Dan pada akhirnya, dia akan mengambil nyawa setiap laki-laki yang telah dia kehendaki itu. Itulah, kata Mbah Jawir, awal mula adanya pesugihan bukit Sikambang ini.
Meski begitu, Dewi Kemuning baru bisa melampiaskan dendamnya itu ratusan tahun kemudian, tepatnya pada tahun 40-an. Itu berawal dari kisah Kiai Dedi, warga setempat, yang pada suatu hari melintasi Bukit Sikambang ini. Ketika itu, tiba-tiba saja di hadapan Kiai Dedi muncul wanita yang sangat cantik bernama Dewi Kemuning dalam keadaan terluka sangat parah, karena ada sebuah tombak menancap di kakinya. Wanita ini berjanji, bagi siapa saja yang bisa menolongnya, jika dia laki-laki, maka akan dijadikan suaminya dan akan diberi harta berlimpah. Tapi kalau dia wanita, akan dijadikan saudaranya. Sesuai janjinya, setelah Kiai Dedi berhasil menolongnya, akhirnya dijadikan suami oleh Dewi Kemuning. Keduanya lantas menikah dan tinggal di Bukit Sikambang hingga memiliki banyak anak. Sesuai janjinya pula, Kiai Dedi diberikan banyak harta yang berlimpah. Bertahun-tahun setelah itu, Kiai Dedi berniat membawa anak dan istrinya itu ke rumahnya di kampung asalnya untuk dikenalkan pada keluarganya. Tapi apa yang terjadi? Keluarga Kiai Dedi sangat kaget, wanita yang dianggap istri dan anak-anaknya itu ternyata dari bangsa babi. Akhirnya Kiai Dedi sadar, kalau ternyata selama ini dia telah mengawini putri siluman babi. Merasa tertipu, Kiai Dedi marah, lantas berniat membunuh babi-babi itu. Akhirnya, babi-babi itu berlarian menuju ke Bukit Sikambang. Namun ketika dicari, babi-babi itu menghilang. Dipercaya, babi-babi itu masuk ke dalam goa yang berada di alam gaib bernama Goa Sigolo-Golo tadi. Dari peristiwa inilah muncul cerita kalau di Bukit Sikambang itu tempat untuk mencari pesugihan. Itulah kenapa, siapa saja yang akan mencari pesugihan ini, harus masuk ke Goa Sigolo-Golo tadi. Meski berada di alam gaib, asal tahu caranya, pasti bisa, jelas Mbah Jawir. Laku ritual untuk bisa mendapatkan pesugihan Sikambang ini juga tidaklah terlalu berat. Bahkan, pesugihan yang satu ini jauh berbeda dengan pesugihan pada umumnya, yang biasanya harus menyediakan tumbal nyawa manusia tiap tahunnya. Syaratnya, ungkap Mbah Jawir, si pelaku pesugihan harus melayani Dewi Kemuning atau Ratu Siluman Babi penguasa Bukit Sikambang itu berhubungan intim layaknya suami istri tiap 35 hari sekali, tepatnya setiap malam bulan purnama. Meski sebutannya Ratu Siluman Babi, namun siluman ini tidak menampakkan dirinya dalam wujud aslinya. Tapi menyamar sebagai perempuan cantik dan seksi, sehingga laki-laki manapun tak akan menolak ketika diajaknya berhubungan intim. Setelah hubungan intim terjadi, si pelaku pesugihan bisa minta apa saja sesuai keinginannya. Dan Ratu Siluman Babi yang dipujanya akan mengabulkannya. Sekilas, cara kerja pesugihan yang satu ini sangat enak, tidak perlu menyediakan tumbal nyawa. Tapi ternyata, jelas Mbah Jawir, Ratu Siluman Babi ini adalah wanita yang haus seks. Selama dia merasa puas, dia akan memberikan harta sesuai keinginan pemujanya. Bisa dalam bentuk emas, uang atau yang lainnya. Namun jika Ratu Siluman Babi ini merasa tidak puas, ya tanggung sendiri akibatnya. Sekali saja dia merasa tidak puas, ya nyawa kita taruhannya. Kuncinya, ya jangan sampai loyo diranjang, jelas Mbah Jawir. Uniknya lagi, pesugihan yang satu ini tak ada batas waktunya. Selama Ratu Siluman Babi merasa terpuaskan, selama itu pula persekutuan akan terus berlangsung. Persekutuan akan berakhir jika si pemujanya meninggal dunia. Sekilas, memang tak ada tumbal yang harus diberikan dalam jangka waktu tertentu. Yang dijadikan tumbal nantinya, ya si penganut pesugihan itu sendiri. Menurut Mbah Jawir, setelah mati, kaki dan tangan si pelaku pesugihan ini akan berubah menjadi kaki babi. Dan selanjutnya, jasad dan rohnya akan hilang, tak diterima langit dan bumi. Yang selanjutnya akan bergentayangan di alam gaib, menjadi pengikut dari Ratu Siluman Babi yang dipujanya itu. Mbah Jawir sendiri sudah sering mengantar para pencari pesugihan itu. Namun dirinya juga tidak tahu pasti, apakah mereka itu berhasil atau tidak dalam ritual mendapatkan pesugihan ini. Tugas Mbah Jawir sebagai juru kunci, hanyalah membuka pintu, atau mengantarkan mereka saja. Untuk selanjutnya, ya terserah mereka. Segala resiko silahkan tanggung sendiri. Namun begitu, saya selalu menyarankan agar jangan menempuh jalur sesat ini. Kalau kita ada kesulitan, mintalah pada Yang Maha Pemberi. Jangan sampai terjerumus ke jalan sesat ini, ujar Mbah Jawir wanti-wanti. Ritual untuk mendapatkan pesugihan di Bukit Sikambang ini hanya bisa dilakukan pada malam Selasa Kliwon dan Jumat Kliwon.
Cukup hanya dengan membawa kembang menyan, lalu Mbah Jawir akan mengantar pencari pesugihan ke Bukit Sikambang yang lokasinya tidak jauh dari rumahnya. Di puncak bukit ini, Mbah Jawir akan menuju dua bongkahan batu besar, di depan sebuah pohon bendo berusia tua. Di batu inilah ritual itu dilaksanakan. Mbah Jawir akan membakar kemenyan, membaca mantra, lalu menyampaikan apa tujuan pengalap berkah. Setelah itu, Mbah Jawir akan meninggalkan pencari pesugihan ini sendiri. Ritual ini, ibaratnya melamar Putri Celeng untuk dijadikan istrinya. Jika lamaran diterima, biasanya si pencari pesugihan akan ditemui sesosok wanita yang sangat cantik, dan dia merasa berada di dalam sebuah goa. Nah, goa gaib inilah yang disebut dengan Goa Si Golo-Golo. Dari pertemuan itu, terjadi kesepakatan antara keduanya. Apa-apa yang harus dilakukan. Yang tahu isi kesepakatan itu, ya mereka sendiri, ungkap Mbah Jawir. Proses pertemuan itu bisa diartikan sebagai lamaran pada Ratu Siluman Babi. Jika lamarannya diterima, maka si pencari pesugihan akan ditemuinya dan akan pulang setelah sebelumnya disuruh mempersiapkan sebuah kamar khusus, yang merupakan kamar pemujaan. Namun jika ditolak, maka si Ratu Siluman Babi tidak akan menemuinya. Di kamar inilah nantinya setiap malam bulan purnama, Ratu Siluman Babi akan datang meminta jatah hubungan seks pada pemujanya. Dan pada malam bulan purnama itu, haruslah disajikan beberapa sesajen. Di antaranya teh tawar, kopi pahit, wedang jembawuk, serabi, klepon dan gulo klitik. Jadi cara kerja pesugihan ini sangat simpel. Setiap malam bulan purnama Ratu Siluman Babi akan datang menemui pemujanya, lantas keduanya melampiaskan nafsu birahinya. Setelah mereka berhubungan seks, dan Ratu Siluman Babi merasa terpuaskan, dia akan memberikan imbalan berupa harta kekayaan. Sudah 10 tahun lamanya Mbah Jawir menjadi juru kunci Bukit Sikambang. Selama itu pula, Mbah Jawir sudah banyak mengantar para pemburu pesugihan ini. Oh begitu, Mbah Jawir juga sering mengingatkan pada para tamunya, agar jangan menempuh jalur sesat ini. Meski sebutannya sebagai pesugihan, namun belum tentu juga terkabul. Ibaratnya kita melamar, ya kadang ada yang diterima, namun ada juga yang ditolak, pungkas Mbah Jawir. Demikianlah cerita tentang pesugihan di Bukit Sikambang. Jangan lupa klik tombol subscribe, like dan share-nya ya. Terima kasih sahabat misteri.